Hola amigos, parantos kumaha damangos. Kembali bersama gue Ega yang menyajikan konten paling beresiko di YouTube, mamen. Walau begitu, gue senang karena bisa menghibur kalian dan terus usaha biar dapur terus ngebul tentunya. Walau masih dapur kontrakan. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Malam hari setelah Wugeng mengatakan rencananya untuk menembus alam dewa, Kongku bertanya tentang Wugeng pada Zongzi. Kata Zongzi, kekuatan ilahi Wugeng memang luar biasa, tapi dia masih kurang berpengalaman hingga bisa dikalahkan oleh Zuiri. Kongku bilang kalau adiknya itu emang keras kepala, tapi karenanya Wugeng jadi berlatih lebih keras lagi. Kongku juga bilang kalau menuju tanah abadi memang sulit, tapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin karena dulu pun ia bersama Fushi dan Zongzi bisa melarikan diri dari sana. Shin berpindah ke dalam hutan di mana Wugeng menunjukkan kekuatan ilahinya pada Ahlan dan si dua bocil. Mereka terkesima dengan kekuatan besar Wugeng padahal ia belum lama mendapatkannya. Getaran kekuatan Wugeng terasa sampai ke tempat Kongku dan dia bilang kekuatan Wugeng memang dahsyat tapi anak itu belum bisa mengendalikannya. Kalau saja bisa, sudah pasti dia dapat mengalahkan Zuiri. Zongzi semakin percaya kalau Wugeng adalah anak dalam ramalan yang dikatakan Fushi, tapi untuk menembus alam dewa, mereka butuh lebih banyak persiapan lagi. Ahlan juga bilang kalau Wugeng belum bisa mengendalikan kekuatannya karena dia menyebabkan rerumputan menjadi kering dan beberapa burung mati seketika. Bukan hanya itu, si dua bocil juga merasa pusing karena terpengaruh oleh kekuatan Wugeng. Kata Ahlan, itu karena tak ada yang membimbing Wugeng setelah pewahyuan. Wugeng lalu berniat mencari pamannya untuk mendapatkan pelatihan Ki. Wugeng sebenarnya tak yakin dia bisa menguasai Ki, tapi ia akan tetap mencobanya untuk meningkatkan kemampuan. Ia membenarkan kata-kata Zuiri yang bilang selama ini Wugeng bertahan hidup hanya karena keberuntungan, dan ia ingin mengubah itu semua. Ahlan lalu bertanya apa Wugeng mencintai Baicai padahal Wugeng bukanlah Ahgou. Wugeng menjawab karena semua yang telah ia alami sudah tak ada bedanya antara Wugeng dan juga Ahgou. Sambil mengingat kejadian lalu, si Ahlan bilang kalau baginya dia adalah Wugeng. Wugeng berkata ia sangat mencintai Baicai, tapi tak juga melupakan janjinya yang akan selalu ada untuk Ahlan. Mendengar itu, Ahlan meneteskan air mata dan lalu mengarahkan pisau ke leher Wugeng sambil berkata, "Jika kau mencintai Baicai, jangan pernah kecewakan dia karena Baicai pernah rela mati satu kali untuk Wugeng." Ahlan membahas kalau si Wugeng pernah mengintipnya mandi dan karena itu Ahlan meminta Wugeng untuk berjanji tak menyakiti Baicai. Setelah itu Ahlan pun pergi meninggalkan Wugeng. Setelah itu Wugeng bersama teman-temannya pergi ke dermaga kecil untuk bertemu dengan Ziu karena sebelumnya Wugeng telah membuat janji untuk bertemu di sana. Tak lama muncul kabut tebal dan Kongku merasa ada aura yang misterius. Aura itu berasal dari Ziu yang datang menggunakan sebuah sampan. Zongzi berkata, walau baru beberapa hari berpisah, Ziu tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ziu lalu mengajak Wugeng ke Pulau Ilusi tempat dia dulu melatih ki-nya. Wugeng melihat sebuah pulau besar di seberang sungai, tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Wugeng lalu berpisah dengan teman-temannya dan ikut bersama Ziu. Dalam perjalanan, Wugeng bertanya berapa lama ia akan melatih ki-nya. Ternyata itu semua tergantung diri Wugeng sendiri dan selama pelatihan, Ziu berjanji akan terus menemani Wugeng. Wugeng memberitahu rencananya untuk menyerang alam dewa pada Ziu dan si pendekar pedang pun memperingatkan Wugeng. Peringatan Ziu malah membuat Wugeng berniat untuk berlatih keras dan itu dilakukan untuk mengalahkan Zuiri juga. Mereka pun akhirnya sampai di Pulau Ilusi. Wugeng tak tahu apa itu latihan Ki, tapi dia merasakan pancaran energi Ki yang katanya sudah seperti menunggunya selama ribuan tahun. 9 bulan telah berlalu dan saat itu di dunia bawah Sising kembali bangkit dari kematiannya. Ia pun mengingat masa lalu saat kota tempat tinggalnya didatangi oleh Tian Kui dan juga Xin Yu yang katanya diutus Tian untuk menghukumnya. Sising memohon untuk melepaskan penduduk dan juga gadis yang bersamanya yang diketahui bernama Ming Yu. Xin Yu bilang kalau manusia itu hanyalah seekor monyet bagi para dewa, tapi Sising terus saja membela manusia.
Sising bilang dia akan menjelaskan semuanya langsung pada Tian yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Tapi Xinyu tak mau dengar dan memberikan kutukannya dan lagi membunuh Mingyu, gadis yang dicintai oleh Sising. Sising yang sekarang bisa mengingat kembali masa lalunya dan didatangi oleh seseorang yang memiliki kekuatan ilahi purba. Suara itu ternyata si Phoenix abadi yang ada di sana, karena dia menunggu Sising untuk memberikan kekuatannya pada Sising dan bersatu dengannya setelah kegagalan Raja Sang. Dan akhirnya Sising pun menerima kekuatan dari si Phoenix abadi. Sin berpindah pada Baicha yang berada di dunia es bawah tanah bersama si jenderal besar yang ternyata bernama Nitian Ersing. Nitian bercerita kalau dulu para dewa memburu leluhurnya setelah mereka kalah perang sampai mereka berakhir di dunia bawah. Walau begitu, Nitian selalu berusaha mengalahkan para dewa untuk merebut kembali kebebasan mereka. Namun ia sadar jika kekuatannya belum cukup dan karena itu ia berencana membentuk aliansi dengan para manusia yang sama dengan mereka yang selalu ditindas oleh para dewa. Baichai bilang mengapa Nitian memilihnya sebagai teman padahal ia hanya seorang manusia biasa. Nitian lalu berkata jika Baichai dan orang-orang di sekitarnya belum menyadari kemampuan Baichai yang sebenarnya. Karena itulah Nitian bilang ia akan terus mengajari Baichai. Tapi Baichai harus merahasiakan pertemuan mereka pada semua orang sampai hari penentuan tiba. Baichai terbangun dari tidurnya dan menuju dermaga kecil karena dia sangat merindukan Wugeng. Tak lama Kongku datang dan bertanya apakah Baichai dan Wugeng sudah menikah secara resmi, karena panggilan mereka satu sama lain adalah suami istri. Kalau Mbak Kongku ke negara kita tercinta ini, di sini banyak anak SD yang panggilannya udah mamah papa loh Mbak. Karena itu Kongku berencana membuat pesta pernikahan untuk Wugeng dan Baichai. Tak lama terdengar suara wanita yang bilang akan datang ke pesta itu. Dan ternyata itu adalah suara Xinyu yang datang bersama Tian Kui. Kedatangan Xinyu dan Tian Kui diketahui oleh suku pertapa yang lain dan mereka pun bergegas ke tempat Kongku. Saat akan menyerang kedua dewa itu, Xinyu bilang kalau kedatangannya adalah untuk menawarkan perdamaian pada mereka semua. Xinyu bilang kalau selama ini ramalan Fushi hanyalah sebuah kebohongan dan Fushi sudah mengaku bersalah atas kebohongannya itu. Tentu aja suku pertapa tak mempercayai kata-kata Xinyu. Xinyu mencoba mempengaruhi para suku pertapa dengan kata-kata mantranya, tapi itu tak berpengaruh pada semua orang. Xinyu lalu menyuruh orang yang ingin menerima perdamaian untuk berdiri di sampingnya. Semuanya terlebih Zongzi menolak tapi kemudian hal tak terduga terjadi karena Ahlan tiba-tiba berdiri di samping Xinyu dan menerima tawarannya. Ahlan bilang tak ada alasan lagi untuk berjuang setelah Fushi tertangkap. Karena perbuatan Ahlan, sebagian suku pertapa pun mengikutinya. Xinyu lalu menyuruh Tian Kui untuk menghabisi suku pertapa yang tak mau memihak padanya. Zongzi langsung memimpin suku pertapa untuk menyerang Tian Kui, tapi Tian Kui yang menerima kekuatan penuh dari Zongzi sama sekali tak bergeming. Kongku diminta menyerah oleh Ahlan dan teman-temannya yang kini berada di sisi pendeta. Kongku berhasil melarikan diri bersama Baichai walau mereka dikejar teman-temannya sendiri. Sementara Ahlan memberitahukan posisi Wugeng pada Xinyu Kui. Kongku dan Baichai tiba di pemukiman dan di sana ada Ahsi bersama anak-anak. Kongku menyuruh Baichai dan yang lainnya bersembunyi di dalam tenda, sementara ia menghalau para pengkhianat itu di luar. Tak lama, 3 orang pengkhianat datang dan Kongku meminta mereka mengingat perjuangan selama ini yang telah memakan korban jiwa di pihak mereka. Tapi ketiga orang itu tak mau mendengarkan Kongku. Di dalam, 2 bocil berniat membantu ketua mereka sementara Baichai menjaga anak Kongku. Tapi jika diperlukan ia pun siap untuk membantu sebagai prajurit. Ketiga orang itu langsung menyerang Kongku tapi si ketua langsung mengeluarkan 2 pedang dan menunjukkan kekuatan ilahinya membuat 3 pengkhianat itu kalah dengan mudah. Baichai kagum dengan kekuatan Kongku dan salah satu bocil bilang kalau kekuatan Kongku setara dengan Zidian. Sementara di luar Kongku terlihat meneteskan air mata karena harus melawan temannya sendiri. Ia pun bergegas menuju tempat Zongzi yang saat itu teman-temannya sudah dikalahkan oleh Tian Kui.
Kongku langsung menyerang Tiankui bertubi-tubi, tapi ia bisa menahan serangan Kongku dan lalu menyerang balik dan dengan mudah memukul jatuh Kongku. Tiankui meminta Kongku menyerah agar ia bisa melepaskannya, tapi Xin Yu menyuruh Tiankui untuk membunuh Kongku. Saat Kongku akan dibunuh, datang kekuatan lain yang membuat bumi bergetar dan ternyata itu adalah Sising yang telah memiliki kekuatan dari Phoenix Abadi. Sising langsung berdiri di depan Tiankui dan memintanya menyingkir karena Tiankui bukanlah targetnya. Ia lalu menghampiri Xin Yu dan bertanya kenapa dulu Xin Yu malah menghukumnya bukan membunuhnya saja. Xin Yu bilang itu karena Tian tak tega membunuh anaknya sendiri. Xin Yu memberikan pilihan untuk bergabung dengan para dewa, tapi Sising punya pilihan sendiri yaitu dengan langsung menyerang Xin Yu. Tapi ia tak bisa menyentuh si pendeta karena ia dilindungi oleh aura hitam. Xin Yu lalu mengeluarkan 9 jiwa terkutuk dari dalam tubuhnya. Dewa yang ada di sana merasa aneh karena Xin Yu yang seorang dewa menggunakan kekuatan kegelapan yang merupakan simbol kebencian dan amarah. Xin Yu menyerang Sising dengan 1 jiwa terkutuknya, tapi Sising bisa lolos dan mengeluarkan kekuatan dari Phoenix Abadi. Xin Yu bilang Phoenix Abadi akan menyerap inti ilahi Sising, tapi Sising tak masalah dengan hal itu asal ia bisa membalas dendam pada Xin Yu. Saat akan menyerang si pendeta, Tiankui menghalanginya dan memukul Sising mundur. Tiankui pun meminta izin melawan Sising sedangkan si pendeta akan mengurus para suku pertapa. Sising bangkit walau terlihat ia kehilangan 1 lengannya karena serangan jiwa terkutuk Xin Yukui. Tiankui lalu datang ke sana dan terlihat akan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Sementara di suku pertapa, Baicai dan yang lainnya mencoba kabur dari tenda tapi kemudian mereka dihadang oleh jiwa terkutuk. Kongku dan yang lain pun datang ke sana pada saat yang tepat. Kongku bilang jiwa terkutuk hanya bisa kalah oleh pengguna run, tapi satu-satunya pengguna run di sana adalah Ahlan yang telah memihak pada Xin Yukui. Baicai memanggil Wugeng dalam hatinya, lalu Xin berpindah pada Wugeng yang sedang berlatih dengan keras di Pulau Ilusi. Wugeng sudah bisa menguasai Ki dan saat sedang berlatih, ia bisa menumbuhkan sayap seekor burung. Ia pun mencoba itu pada dirinya sendiri dan berhasil saat ia mencoba melompat di satu tebing. Setelah tangannya kembali, Wugeng menjadi sangat kuat dan mengalahkan binatang raksasa yang ada di sana. Ia pun lalu mendengar panggilan Baicai dalam hatinya, lalu muncul 3 raksasa yang mendatanginya, dan part 11 pun selesai. Makinan mantep bae ini film. Masih banyak misteri yang belum terungkap kayaknya. Mau tahu kelanjutannya? Jalan-jalan ke negara Kenya, jalannya bareng si Atta. Kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, pantengin terus channel kita. Dan gak yakin movie. Pamit.